warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursila NIM I0111910558, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, dari kelompok 4 Praktikum Ilmu Tanaman Pakan. Asal dari Nrekang, namun pada saat ini saya tengah berada di Kota Makassar, di mana pada saat ini Kota Makassar berada pada musim yang tidak menentu, tapi didominasi oleh musim hujan, sehingga banyak tanaman yang tumbuh subur di berbagai tempat. Pentingnya mengenal spesies tanaman. Dengan mengenal berbagai jenis spesies tanaman, kita dapat mengetahui manfaat, jenis-jenis, pertumbuhan tanaman berdasarkan kategori tertentu, sehingga kita dapat memberikan pakan yang tepat untuk ternak. Potensi tanaman, yaitu rumput gajah. Rumput gajah adalah tanaman yang dapat tumbuh di daerah yang minim nutrisi. Rumput gajah membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan nutrien, sehingga tanaman ini dapat memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Selanjutnya yaitu rumput belulang, atau dalam bahasa Latin yaitu Elosin indica, merupakan rumput yang tergolong agresif karena pertumbuhannya yang kuat dan menghasilkan biji yang melimpah. Elosin indica dapat tumbuh mencapai 3 kaki atau 1 meter dan menyebar dengan memperbanyak diri melalui biji. Selanjutnya yaitu rumput teki. Rumput teki merupakan tanaman yang tergolong sebagai gulma di bidang pertanian. Rumput teki mempunyai berbagai manfaat, antara lain obat cacing, disenteri, bahkan penghilang rasa sakit. Rumput teki termasuk ke dalam klasifikasi yang sama dengan tanaman bambu, yaitu berordesiparales. Rumput teki ini biasa ditemukan di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selanjutnya yaitu rumput pahit. Rumput pahit baik untuk makanan ternak, terutama kerbau, oleh karena itu disebut juga buffalo grass. Salah satu kelebihan dari rumput pahit yaitu bagus untuk penutup tanah. Selain itu, rumput pahit juga cocok untuk padang penggembalaan dan bisa juga sebagai rumput potong. Berikutnya yaitu rumput karpet. Salah satu kelebihan dari rumput karpet yaitu tumbuh menjalar dan tumbuh baik di daerah berpasir. Rumput karpet juga termasuk rumput yang disenangi kambing dan domba. Selain itu, rumput karpet juga dapat tumbuh sepanjang tahun sehingga ketersediaannya tersedia secara kontinu. Jenis-jenis tanaman legum yaitu lamtoro. Lamtoro merupakan salah satu jenis leguminase dengan protein yang tinggi. Lamtoro mudah ditanam, cepat tumbuh, memiliki produksi yang tinggi, serta kandungan komposisi asam amino yang tinggi. Selanjutnya yaitu leplep, atau dengan bahasa Latin Leplep purpureus. Leplep merupakan salah satu tanaman jenis kacang-kacangan yang memiliki peluang untuk dimanfaatkan karena memiliki kandungan protein yang menyerupai kacang kedelai. Kandungan protein yang tinggi menjadikan peluang untuk dikembangkan. Leplep purpureus dapat beradaptasi pada iklim kering panas. Berikutnya yaitu gamal. Gamal dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyedia N yang mudah didapatkan di lahan-lahan pertanian. Gamal ini mudah dibudidayakan, pertumbuhannya cepat, dan kandungan N yang tinggi. Berikutnya yaitu orok-orok. Kelebihan dari tanaman orok-orok itu yaitu dapat digunakan sebagai bahan organik dengan kandungan N yang cukup tinggi. Tanaman orok-orok dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan menjadi sumber penyedia unsur hara N dalam tanah, karena dapat mengikat N bebas dari udara. Tanaman orok-orok dimanfaatkan sebagai pakan ternak, akan tetapi tanaman orok-orok mengandung zat antinutrisi yaitu HCN yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya yaitu sentro. Tanaman sentro selain sebagai pakan hijauan ternak telah banyak digunakan sebagai cover crop. Sentro juga banyak digunakan sebagai pencegah erosi dan penutup tanah serta berguna dalam menekan pertumbuhan alang-alang selain sebagai pakan ternak. Untuk pemanfaatannya sebagai pakan ternak, sentro biasanya ditanam secara campuran dengan tanaman rumput.
Jenis-jenis tanaman lain termasuk kangkung. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan limbah kangkung sebagai pakan ternak yaitu sifatnya yang voluminous, sehingga masih belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk memudahkan penyimpanan dan menjaga ketersediaannya, maka limbah kangkung dimanfaatkan dengan pengolahan dalam bentuk fermentasi. Termasuk juga kelor. Tanaman kelor jenis tumbuhan yang mudah tumbuh di daerah tropis yang memiliki ciri-ciri dengan ketinggian 7-11 meter, serta dapat tumbuh di daerah subtropis pada semua jenis tanah dan memiliki ketahanan pada musim kering. Selanjutnya yaitu mangga. Mangga merupakan buah yang dapat tumbuh di daerah tropis. Buah mangga menempati peringkat 2 sebagai tanaman tropis setelah pisang. Buah mangga merupakan sumber penting dari mikronutrien, vitamin, dan fitokemikal lainnya. Selain itu, buah-buahan mangga memberikan energi, diet serat, karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa fenolik. Berikutnya yaitu ubi kayu. Ubi kayu memiliki umbi dengan diameter 2-8 cm, panjang 10-50 cm. Bentuk umbi singkong, lonjong, dan tidak beraturan. Umbi singkong mengandung air sekitar 60%, pati 23-25%, serta protein, mineral, serat, kalsium, dan fosfat. Selanjutnya yaitu nangka. Pohon nangka umumnya berukuran sedang, sampai sekitar 20 meter tingginya, walaupun ada yang mencapai 30 meter. Batang bulat silindris sampai berdiameter sekitar 1 meter. Buah nangka layak dijadikan sebagai hijauan alternatif dalam menghadapi musim kemarau, karena sifat dari pohon nangka yang mudah tumbuh. Jenis-jenis tanaman pengganggu atau gulma termasuk tahi ayam. Tumbuhan ini berkembang biak dengan biji. Tumbuhan ini ditemukan di daerah tropis pada lahan terbuka sebagai tanaman liar atau tanaman untuk pagar. Tumbuhan ini dapat tumbuh dari dataran rendah sampai ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Selanjutnya yaitu jonga-jonga. Tanaman jonga-jonga terdiri atas batang, cabang, dan pangkal batang yang sebelumnya terpotong akan kembali bertunas kira-kira sebulan setelah awal musim hujan. Hal yang menguntungkan dengan memanfaatkan tumbuhan jonga-jonga sebagai pakan ternak yaitu memiliki kandungan protein yang tinggi yang setara dengan kandungan protein pada turi, lamtoro, dan gamal. Selanjutnya yaitu putri malu merambat. Tumbuhan ini memiliki duri pada bagian batangnya. Daun-daunnya kecil termasuk daun majemuk dan termasuk dalam suku polong-polongan. Daun putri malu merambat memiliki warna daun hijau dan jika tersentuh daunnya akan melipatkan diri menyirip perangkap. Selanjutnya yaitu jarong. Tanaman jarong sangat jarang orang yang membudidayakannya karena tanaman ini kelihatan dari bentuk fisiknya bila disentuh kulit menjadi gatal. Akan tetapi sebenarnya tidak gatal dan sedikit orang tahu akan manfaatnya sehingga menjadikan orang enggan untuk merawat dan membudidayakannya. Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produktivitas tanaman yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan yang mencakup keadaan tanah dan kesuburannya, pengaruh iklim termasuk cuaca dan perlakuan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.